Hai, film ini mengisahkan tentang janda cantik baru-baru ini senang ketika putranya menemukan teman baru. Tetapi segera menjadi jelas bahwa dia menginginkan jenis persahabatan yang berbeda. Akankah ketertarikan mereka menjadi kehancurannya dan rahasia apa yang disembunyikan? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kisah ini dimulai dengan seorang pria yang berlari dalam kegelapan. Pria itu dihabisi setelah berkata, "Siapa kamu?" Kemudian film menampilkan seorang ibu berambut pirang bernama Sharon membangunkan putranya bernama Anthony. Dia sangat khawatir bahwa Anthony mengalami kesulitan menempatkan dirinya di sekolah. Dia mencoba menjadi ibu dan juga ayah bagi Anthony karena sudah menyandang status single parent. Kemudian saat Sharon ingin pergi bekerja, ada seorang detektif polisi yang bernama Teddy. Mereka mengobrol di mobil tentang kematian suaminya dan detektif Teddy berusaha untuk meyakinkan Sharon bahwa dia akan menangkap para pelaku. Detektif meminta Sharon untuk bekerja sama menemukan petunjuk apapun. Kemudian Anthony menyalah obrolan keduanya karena akan pergi ke sekolah. Setelah Anthony sampai ke sekolah, dia terkejut mendapati lokernya penuh dengan foto ibunya yang dilakukan oleh seorang temannya bernama Kilby. Karena Kilby mengambil tindakan yang terlalu jauh sehingga seorang pemuda tampan bernama Dylan membelah Anthony. Saat Anthony dan Kilby pergi, Dylan melihat foto yang berserakan di lantai dan ternyata itu adalah foto ibunya Anthony. Film berpindah ke ruangan kerja Sharon dengan laptopnya. Dia menemukan email salinan mendiang suaminya dari detektif polisi. Detektif Teddy mengirim email kepadanya dengan kata-kata yang dilingkari merah. Jadi sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tetapi datang asisten pribadinya yang bernama Katie dengan berkas yang dimintanya tentang pekerjaannya. Kemudian film berlanjut ke sekolah saat Anthony menatap seorang gadis. Lalu datanglah Dylan menghampiri gadis itu dan memperkenalkannya pada Anthony. Gadis tersebut bernama Megan. Dylan mencoba membuat Megan terpesona dengan Anthony bahwa dia adalah seorang atlet rugby dan mengajaknya untuk latihan bersama. Saat sedang berlatih di lapangan, dia yang baru bergabung dengan tim tidak tahu bahwa Kilby juga atlet rugby, sehingga Kilby dengan keras mencoba mencederai Anthony, membuat pelatih sangat marah dan mengeluarkan Kilby. Setelah sesi latihan Anthony bersama Dylan di ruang ganti, Anthony mengatakan kepada Dylan, "Kenapa kamu begitu baik dengan menolongnya dari Kilby dan juga dengan Megan?" Anthony mengatakan bahwa dia juga sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Ayahnya meninggal sekitar 2 tahun lalu. Dia mencoba menjadi sahabat Anthony karena dia tahu semua murid sedang menceritakan kisah Anthony. Film berpindah di rumah Sharon yang sedang khawatir akan Anthony karena dia berpikir bahwa kenapa sudah waktu pulang sekolah tetapi anaknya belum tiba. Lalu datang Anthony yang menumpang mobilnya dengan Dylan. Dylan mengetahui bahwa Anthony memiliki kolam renang di rumahnya dan mengundang dirinya dan teman-temannya untuk berpesta. Pada malam pesta, Dylan menyisir rambut dengan tangan dan keluar dari kolam renang dengan seksi. Dia pergi mencari kamar mandi tetapi mencari barang-barang Sharon dan tertangkap olehnya. Dia mencoba mengatakan kepada Sharon bahwa kedua orang tuanya meninggal karena menghabisi diri sehingga Sharon tidak mencurigainya. Setelah pesta berakhir, Sharon mengatakan kepada Anthony kenapa dia harus berteman dengan Dylan. Dia tampak begitu lebih tua, tetapi Anthony membela dia bahwa Dylan begitu peduli dengannya dan tidak semua orang peduli bahwa ayahnya sudah meninggal. Keesokan harinya Dylan muncul di tempat kerja Sharon. Dia ingin membeli rumah yang ditawarkan oleh Sharon. Rumah ini adalah milik mendiang suaminya menghadiahkan pada Sharon sebelum meninggal, dan dia menjual rumah ini karena tidak begitu suka. Sharon adalah seorang agen real estate. Dia memiliki hati ke hati dengan dia. Film berpindah ke sekolah saat mereka sedang berlatih rugby dan sangat terlihat jelas bahwa Anthony sangat terbantukan oleh Dylan. Dylan juga menghalau Kilby dari tindakannya pada loker Anthony. Keesokan harinya di rumah Sharon, berjalan menggunakan baju sedikit seksi untuk mengambil kopinya, tetapi dia merasa bahwa di rumahnya hanya dia seorang. Dia terkejut melihat Dylan yang terlebih dahulu sudah duduk di sofa lalu menatap keseksiannya. Dylan berpura-pura bahwa dia tidak melihat terlalu detail keseksian Sharon berpakaian. Tetapi Anthony yang datang kemudian mencela percakapan mereka lalu mereka pun pergi. Sharon tampak canggung sendirian. Kemudian dia akan pergi bekerja di depan pintu. Dia menemukan amplop berisikan email dengan huruf merah yang dilingkari. Dia berselingkuh dari suaminya sehingga dia menceritakan soal perselingkuhannya kepada asistennya. Tetapi dia tidak menceritakan pada detektif Teddy. Di sekolah, Dylan menyuruh Anthony bahwa dia harus mengajak Megan untuk berkencan. Sehingga Anthony begitu gembira sampai dia membuat ibunya terkejut di rumah saat dia sedang ingin mengirim email ke selingkuhannya. Pada malam hari, ibunya mengatakan dia senang bahwa Anthony merasa baik-baik saja. Anthony pergi berkencan dengan Megan. Mereka meminjam mobil Dylan dan membiarkannya belajar dengan Sharon.
Dia mencoba memberinya minuman dan dia bilang tidak. Mereka berbicara lebih banyak tentang Anthony dan ayahnya Mark. Mereka naik ke atas dan merobek buku Mark. Kemudian Sharon pergi mandi dan Dylan memutuskan untuk bergabung dengannya dan mereka memiliki romansa. Anthony yang pulang sehabis kencan mengatakan bahwa dia sudah memeluk Megan, tetapi ibunya bersembunyi untuk menguping pembicaraan mereka. Dylan pergi ke rumahnya dan melihat dia mengirim email dengan lingkaran merah. Keesokan harinya Sharon terbangun tanpa penyesalan. Dia langsung meminum kopinya dan Anthony menanyakan Dylan padanya. Keduanya keluar di halaman rumah dan mendapatkan detektif Teddy sedang bersama Dylan. Anthony masuk ke mobil dan mereka ke sekolah. Detektif Teddy mengatakan padanya bahwa perkembangan penyelidikan kasus suaminya belum menemukan tersangka dan dia ingin merasa aman bersama anaknya. Kemudian di sekolah Kilby mencoba menjelekkan Anthony kepada Megan, tapi Megan tidak peduli akan ucapannya sehingga Kilby begitu kesal. Film berpindah di mana Sharon harus menerima kenyataannya bahwa dia mulai kehilangan bisnis karena orang-orang di kota mendapatkan cetakan email yang membuktikan bahwa Sharon berselingkuh. Dia memutuskan bahwa dia akan bertemu dengan pria yang berselingkuh dengannya. Dylan dan Anthony sepakat menjebak Kilby agar terlihat seperti melukai Dylan. Mereka mengatakan dia telah menindas mereka dan karena itu dia harus dikeluarkan dari tim. Setelah mereka pulang ke rumah, Sharon dan Anthony bertengkar karena dia juga tahu bahwa ibunya berselingkuh. Dia benar-benar marah ketika dia mengetahui bahwa ibunya dan pacarnya telah berhubungan. Pada malam hari, Dylan dan Sharon bertemu di salah satu rumah yang dia jual. Sementara seseorang lewat dan merekam mereka tanpa sadar. Malam itu mereka kembali memiliki romansa untuk kedua kalinya. Keesokan paginya asisten muncul dan hampir menangkap mereka di tempat tidur bersama, tetapi Dylan keluar tepat pada waktunya. Kemudian di sekolah Megan menunjukkan Anthony rekaman Dylan bersama dengan ibunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melihat file muridnya. Dia lulus 3 tahun lalu dan berusia 21 tahun. Dylan bahkan bukan nama sebenarnya. Anthony mengatakan pada Megan bahwa dia tahu ibunya suka berselingkuh sebelum ayahnya meninggal dan pergi meninggalkan Megan. Walaupun Megan terus mengejarnya supaya bisa percaya pada ucapannya. Film berpindah saat Kilby bersama detektif. Kilby tampak tidak ingin berjabat tangan dengan detektif dan dia ingin mengatakan bahwa Dylan sebenarnya telah menyamar untuk masuk ke sekolah. Film kembali di sekolah saat Megan harus dicegat oleh Dylan yang merampas handphonenya kemudian mengejar Megan. Film berlanjut ke rumah yang akan dijual. Sharon dan Katie terkejut dan pembatalan pembelian rumah dan mereka melihat bahwa videonya bersama Dylan telah tersebar ke sosial media. Sharon hancur karena semua orang tahu apa yang dia lakukan. Dia juga kesal karena detektif Teddy marah padanya dan dia telah melepaskan diri pada kasusnya. Anthony mendapat pesan dari Megan dan dia memintanya untuk datang dan berbicara dengan Dylan yang bisa menjelaskan semuanya. Dia mengendarai sepedanya ke rumah Dylan tetapi dia dibius dan ditawan. Sharon kembali ke rumah tetapi anaknya sudah ditawan oleh Dylan. Dia terus menelpon anaknya tetapi selalu tidak direspon dan mengirim pesan pada Megan tetapi Dylan yang menjawab pesan. Dia begitu lelah sehingga ketiduran dan terbangun oleh handphone yang berdering dan pergi ke rumah yang dia jual lagi tetapi sebelumnya menghubungi detektif Teddy. Di rumah video itu diputar bersama putranya di pantai. Dylan adalah anak di pantai, bukan anaknya. Pria yang berselingkuh dengan Sharon adalah ayah Dylan. Dia menyalahkan Sharon atas kematian ayahnya dan ibunya. Dia memberitahu Sharon bahwa dia perlu menghabisi dirinya atau aku akan membuatnya terlihat seperti yang dia lakukan. Dia juga menghabisi suaminya. Dia memberinya pisau dan dia tentu saja menikamnya dengan pisau itu. Saat dia melakukannya dia berteriak, "Saya sangat lelah dengan pria yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan." Detektif Teddy datang mencoba menangkapnya tetapi Dylan telah kabur dan mereka berdua mencari alamat rumah Dylan dengan menggunakan aplikasi. Sementara Anthony bersama Megan diikat ke pohon bersama. Detektif dan Sharon menemukan rumah Dylan hanya ada seorang pria tua. Sharon mengetahui bahwa putranya telah ditawan oleh Dylan di hutan di sekitar kota itu. Mereka mencari putranya berlari melalui hutan. Detektif itu berhenti untuk menghirup inhalernya dan ditikam oleh Dylan. Dylan mengambil pistol dan mengikuti Sharon. Mereka menjadi tidak terikat dan datang untuk menyelamatkan Sharon. Megan dan Anthony sama-sama menyerang Dylan dan Sharon mendapatkan pistolnya. Dia memukul Dylan dengan pistol meninggalkan dia pingsan. Dia akan menarik pelatuknya tetapi Anthony membujuknya keluar. Mereka pun pergi. Beberapa hari kemudian dia bersama dengan Katie berhasil menjual rumah itu dan mereka membeli donat untuk detektif Teddy. Sharon mencoba untuk meminta maaf pada detektif dan memohon detektif untuk menerima dia sebagai kekasihnya. Kemudian ketika putranya pulang dia bertanya bagaimana latihannya. Dia berkata oke. Dia menjawab dengan oke itu bagus dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.